Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun undur RKSP Maja FM yang nyimak di radionya masing-masing. Kita berjumpa kembali di 107,8 RKSP Maja FM yang terpancar siar di Lembah Hijau Curug Maja, ujung Berung, Kota Bandung. Kita kembali di kopi hangat ini bersama Coach Denny, coach kebanggaan kita ya. Digital marketing ya. Iya. Ini kalau kita bicara digital marketing, ada dua kata yaitu digital dan marketing ya. Apa itu digital dan apa itu marketing, nanti kita akan mendengarkan bahasan dari coach kita Ahmad Denny ya, Yang bukan teoritis. yang bukan teoritis tapi ngobrol santai. Ngobrol santai. Tapi isinya tetap saja dari sana. Mudah-mudahan dari teori kita kembangkan dengan kata-kata yang halus dan mudah-mudahan mudah dimengerti. Lebih dapat dicerna oleh masyarakat Mudah-mudahan. dan lebih entertain ya, lebih santai gitu. Ya. Zaman sekarang memang era digital. Era digital. Era digital. Dan sepertinya kalau kita tidak beradaptasi dengan era digital saat ini, bisa-bisa akan lebih cepat tertinggal jauh. Kalau kasarnya, kalau bahasa Inggrisnya go digital or die. Apa tuh bahasa Inggrisnya saya lupa. Jadi kita harus menggunakan digitalisasi atau kita mati. Atau kita mati tertinggal jauh-jauh, terpental ya. Jadi banyak macam digitalnya. Terus ada kalimat yang bagus lagi nih sebelum kita masuk ke topik yang intinya temanya. Jadi kita harus banyak-banyak piknik. Refreshing supaya hati bahagia terus. Tapi harus saya jelasin. Betul. Piknik itu bukan piknik jalan-jalan seperti kita biasa pikirkan, rekreasi bukan, tapi piknik otak katanya. Jadi piknik otak artinya kita harus terus belajar dan belajar terus kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Karena kita akan dapat ilmu walaupun kita bertemu dengan orang yang gagal, bahkan ketemu orang yang sukses, tetap kita harus belajar dari mereka. Tanyakan kepada orang gagal, kira-kira penyebab gagalnya apa? Disitulah adalah otak kita berpiknik untuk mendapatkan pengalaman dan ilmu dari orang-orang yang gagal, supaya kita tidak gagal seperti mereka. Ada lagi orang sukses, apalagi orang sukses, kita ambil yang baik-baik. Tapi ingat, orang gagal dan orang sukses pasti ada sisi baiknya dan sisi buruknya. Kita ambil yang baik-baiknya saja gitu Pak Kobe. Betul, luar biasa ya. Jadi dari orang gagal saja kita mendapatkan ilmu agar kita bisa mempelajari apa penyebab kegagalannya supaya kita tidak gagal, dan apalagi dari orang sukses ya. Kita mengambil yang baik-baiknya agar ke bawah sukses. Amin. Apa tadi teh? Amati, tiru, modifikasi. ATM, amati, tiru, modifikasi sesuai situasi dan kondisi. Berarti dari orang sukses kita ATM, amati, tiru, modifikasi. Tapi harus dimodifikasi, jangan AT. Amati, tiru berarti plagiat. Jadi ATM, amati, tiru dan modifikasi. Biasa di luar. Saya banyak kata orang aja. Sangat rendah hati gitu ya. Coach, mudah-mudahan pada malam ini atau biasa. Oke, Coach, arti digital itu apa? Oke, kalau digital saya nggak usah arti digital. Pokoknya orang tahu digital itu artinya segala sesuatu sudah melalui mesin. Berarti tenaga manusia sudah berkurang, bukan tidak dipakai, akan dikurangi. Jadi digital itu teknologi digital, suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih dengan sistem pengoperasian otomatis. Jadi semuanya otomatis. Jadi banyak berbagai jenis digital, media digital. Salah satunya radio kita ini. Ini kan media digital. Tapi memang kita tidak bisa menyelesaikan satu masalah dengan satu cara. Atau kalimat yang dihubungkan dengan digitalnya, kita tidak bisa menyelesaikan satu masalah dengan satu cara digital atau satu jenis digital, nggak bisa. Jadi kita harus lebih multitasking. We have blended everything. Jadi kita harus campuri semua yang ada, baik yang gratis maupun yang berbayar. Nah itu lebih maksimal. Kayak saya yakin kan kita melakukan siaran ini, sebelumnya kita harus bikin flyernya. Itu kan media digital juga. Bikin flyernya. Terus kita juga teamwork, alhamdulillah dibantu sama Api, sama Kang Kobe, sama semua lah kru-kru, sama Teh Rama, sama
Kangprot mau syarat yang menggunakan berbagai macam digital, program-program komputer, program lunak, kemudian ada digital video game, halaman website, situs website, termasuk media sosial, data database dan digital audio dan sebagainya. Jadi nggak hanya bisa dengan satu digitalisasi. Aplikasi. Everyone in the organization have to be marketer. Everyone, Setiap orang atau setiap individu yang ada di dalam organisasi harus berperan sebagai marketing. Marketing tugasnya apa? Menyampaikan hal-hal yang baik dari organisasi di mana dia bekerja. Walaupun kenyataannya mungkin ada sedikit kekurangan, tapi tetap marketing tugasnya menyampaikan, mengkomunikasikan, mensosialisasikan, mengkolaborasikan hal-hal yang baik yang ada di organisasi. Jadi marketing itu tidak sekedar hanya menawarkan produk ke konsumen, tapi bagaimana kita memperlakukan konsumen kita, memanusiakan manusia. Jadi jangan kita ketemu konsumen pas lagi nawarin produk, jarang disapa, jarang ditegur, ngucapin ulang tahun juga enggak, ngucapin selamat Idul Adha, selamat Natal, selamat hari raya yang lain tidak. Pas datang pas perlunya aja, itu dikurangi. Itu ada cerita yang luar biasa dari tim saya, kan saya di komunitas digital komunitas digital. Dia bilang gitu, beliau ngomong begini, beliau itu kemampuan keuangannya itu per bulan minimal ratusan juta. Saya sebutin minimal tuh ratusan juta. Minimal. Pimpinan komunitas kita bilang gini, saya itu pernah ditawari satu produk mobil, sales mobil, marketing mobil yang harganya ya minimal setengah M lah, setengah M. Tapi nawarin brosur, nelfon, nyondorin harga, nelfon, bagaimana Bapak tindak lanjut, nelfon, dipuji pun enggak. Apa kabar Bapak? Nah itu terkadang yang jarang terpikirkan oleh marketing. Marketing bagaimana caranya? Ada penjualan pembelian reputation, penjualan pembelian terus menerus, tapi dia tidak personalitinya tidak diurus, keterikatan emosionalnya kurang. Nah itu juga harus kita ciptakan, sehingga suatu saat kalau misalnya mungkin kita ada produk lain, karena kita tidak selalu berjualan, kita say hello dan menyampaikan informasi, saya yakin karena sering disapa itu akan otomatis nggak perlu nanya kualitas barangnya, karena di sana dipuji udah gua ambil 2, gua ambil 10. Lebih respect lebih respon dan lebih simpati lebih percaya, berempati kita sebenarnya. Dan waktunya juga dilihat, jangan pas makan siang, jangan malam-malam. Yang paling yang saya lihat yang paling tepat tuh pagi-pagi tuh lebur segar segar. Itu Itu sedikit tentang marketing saja. Jadi bos ketua tim kita komunitas itu, beliau ngomong begini, saya langsung marah-marah ke marketing itu. Saya bilang, saya blok nomor kamu, karena kamu selalu mengganggu, memaksa saya untuk membeli. Nah, akhirnya sudah, dia cari mungkin produknya sama tapi marketingnya yang lain. Padahal dia beliau butuh juga pakai juga produk. Iya. Karena salah cara pendekatannya kurang maksimal. Mumpung ingat lagi saya. Jadi sebagai marketing kita, mau digital atau konvensional, lakukanlah apa yang kita bisa lakukan selama kita bisa melakukan untuk mempermudah konsumen, untuk mempermudah rekan kerja, untuk mempermudah pelanggan. Contoh lagi, dia cerita begini. Dia makan di suatu rumah makan yang luar biasa lah. Dia itu rencana mau ngebooking untuk ruangan rapat. Dia cuma ngetes nih, datang ke rumah makan itu, duduk. Terus dia ngetes, Kang, tolong dong Kang, atau Mbak, tolong dong Mbak, ambilin air kobokan, cuci tangan ya, kobokan cuci tangan. Bahasa Sunda itu. Bahasa Sunda. Memang halus jawabnya. Pak, mohon maaf Pak, di situ wastafelnya di situ. Bisa Bapak kesana aja langsung bersih kok Pak. Ngetes lagi, saya maunya cuci tangannya di mangkok sini. Di mangkok. Di tempat sini. Mohon maaf Pak, Bapak bisa langsung deket kok. Langsung dia pergi. Itu hal sepele kan?
Orang tes itu ya. Adalah ngetes, jangan anggap sepele hal kecil, jangan anggap kecil hal sepele. Hati-hati sebagai marketing, kita juga harus kombinasikan antara digital dan konvensional. Selagi kita bisa menyenangi pelanggan atau calon pelanggan, lakukanlah. Apa susahnya sih? Ke wastafel ngambil sendiri mangkok, sudah. Iya. Gitu. Biasa. Atau langkah untuk menjadi seorang marketing itu apa saja? Oke. Marketing itu harus mempunyai penampilan yang baik. Tidak hanya baik tapi luar biasa. Penampilan itu ya eye catching, rapi. Kalau kata pakar marketing dulu, kebenaran dosen saya di UI, marketing itu harus punya prinsip first performance first. Pertama kali performance dulu, itu yang pertama. Kalau sudah kelihatan enak, semuanya rapi, menyenangkan, membuat nyaman penglihatan, orang jadi lebih pengen tahu lebih dalam tentang segala sesuatu apa yang kita tampilkan. Itu kalau dalam konvensional. Tapi itu konvensional kan kita sekarang masalahnya digital. Nah, marketing juga pada saat era digital ini harus hati-hati di publik, di medsos itu. Di YouTube, di WhatsApp, di Facebook tuh kan dibaca semua oleh publik. Jadi usahakan kalimatnya harus benar-benar first thing first. Pertama-tama sebelum menyampaikan kalimat-kalimat status apapun di Facebook, itu berpikir dulu kira-kira efeknya apa, entah ke orang lain, ada yang tersakiti atau tidak, atau entah nanti ke produk kita atau diri kita sendiri. Jadi ada dua yang perlu dilakukan, first performance first dan first thing first. Itu yang pertama. Jadi sebelum membuat status di digitalisasi di Facebook, YouTube dan lain sebagainya, Twitter, Instagram dan lain sebagainya, itu dibaca dulu berulang-ulang. Kira-kira akan berpengaruh nggak nanti? Itu juga mempengaruhi apa yang kita tawarkan, produk apa yang kita tawarkan, jasa apa yang kita tawarkan. Tapi yang paling penting, marketing itu tugasnya semua orang itu di marketing ya, menjual, mempromosikan, tapi harus tahu timingnya, dan waktunya, caranya. Ya, perlu juga kalau di zaman digital ini caranya dengan menggunakan NLP, Neuro Language Program, kalimat-kalimatnya yang menyentuh, yang menyenangkan, itu yang mengowongke bahasa Sunda Jawanya. Mengorang menjadikan memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Ya, memanusiakan manusia. Jadi itu nyaman, bacanya nyaman. Apa kabar? Terima kasih, Pak. Ya, sering sekali banyak marketing yang terhormat Bapak Ibu. Emangnya Bapak Ibu siapa? Kan mereka punya nama masing-masing. Sebaiknya menggunakan sebutkan namanya. Artinya nyaman dulu, jatuh cinta urusan belakang. Sapaannya siapa? Misalnya Kang Kobe, sapanya Akang kan? Apa kabar Kang Kobe? Senang kan? Senang. Dia apa kabar Kang gitu doang, tapi namanya nggak ada. Kalau disebut Kobe-nya lebih menyentuh. Gitu. Kalau Coach Denny disebut namanya lebih menyentuh. Iya, itu ini apa daripada coach aja, karena coach banyak. Iya. Jadi kalau Coach Denny, dia tetap promosinya harus tahu 5W 1H-nya. 5W 1 What? Apa produknya, apa jasanya, where, di mana keberadaannya, mau nawarinnya di mana, mau nawarinnya konvensional apa digital, berarti harus disesuaikan, tidak bisa sama antara penawaran konvensional. Walaupun sekarang era digital, kita tidak bisa seluruhnya formatnya format digital. Kita harus kombinasikan antara konvensional dan digital, karena tidak semua customer itu memahami digital. Betul. Tapi idealnya mudah-mudahan semua customer harus juga mengikuti perkembangan digital. Jadi what, where, when, kapan nawarinnya. Jangan tengah malam, udah jam istirahat. Jangan pas jam istirahat dan siang. Timing harus tepat lah. Jangan mentang-mentang chatting WhatsApp itu bisa dibaca pagi gitu. Kalau kita ngetik di tengah malam gitu. Bisa jadi kan pakai pakai nada dering ya. Betul. Lagi tidur kan ada bunyi gitu. Jadi dilihat malam-malam. Iya, kapannya itu. Dan itu ada perkumpulan di kompleks saya, itu ada perkumpulan ibu-ibu pebisnis di itu dia ada ketentuan di grup. Mohon izin Bapak Ibu, ibu-ibu, bapak-bapak yang
bergabung di grup Bupa Bisnis, diizinkan dari jam 8 sampai jam 10 pagi untuk share promosi, tapi bisa tidak promosi dikomentari gitu. Kalau misalnya mau beli langsung japri gitu kan, jaringan pribadi. Jadi maksimal 5. Jadi kita anggota member juga harus paham nih kapannya. Oh, kalau sudah 5 promosi hari ini, berarti kita nggak boleh lebih dan kita nggak boleh komentari. Dan itu udah ketentuan. Itu jadi what, where, when, kapan, why. Mengapa kita menawari itu? Alasannya apa kita nawari ke dia? Iya. Penyebabnya apa? Itu hanya tahu sendiri. Nah, who, kepada siapa kita nawari? Jadi juga kita harus jelas targetnya. STP-nya harus jelas, strateginya jelas, targetnya jelas, positioningnya juga jelas. STP itu ya, promotion dan price juga harus jelas. Nah itu harus jelas. Nah, how, why. Terus satu lagi how-nya juga di-combine yang tadi saya bilang. How-nya bagaimana, konvensional caranya bagaimana, pada saat digital caranya gimana. Dan yang perlu selalu saya ingatkan, sering sekali orang sekarang berpikir customernya terbatas. Dan orang juga banyak sekali berpikir kalau saya sudah share di grup pasti semua baca. Belum tentu. Digital itu belum tentu. Bayangkan satu grup 100 orang, kita share, nyebutnya nggak sebutin nama aja. Yang terhormat Bapak Ibu mohon izin promosi, belum tentu dibaca. Tapi akan lebih efektif dan efisiennya langsung ke japri pribadi masing-masing. Dan itu juga harus dikombinasikan antara manual atau otomatis. Nah itu jadi 5W 1H-nya. 5W 1H-nya. Ya. Terus ada lagi saya mumpung saya ingat nih ya. Betul. Jadi sebagai marketer itu harus memperluas koneksi atau kenalan. Ya. Jadi kita juga harus punya PD juga. Jangan terlalu PD, tapi yakin. Selalu sesuatu yang terlalu itu tidak boleh, nggak baik. Marketing itu mentalnya kuat. Ya, makanya saya lihat kebanyakan yang orang-orang berhasil itu punya ilmu marketing dan harus menerapkan ilmu marketing. Dihindari orang, tetap maju. Diledek orang, tetap tegar. Bandel lah kan. Ditolak orang. Ya, itu pastilah. Dan tugas marketing itu mempromosikan dan menawarkan masalah yang dia beli atau tidak itu urusan sang pencipta. Tapi kalau kita tidak mempromosikan, memberitahu apa yang kita tawarkan, ya kita nggak tahu. Gimana kita ada yang beli ya? Mempromosikan. Jadi teman-teman semua marketing, mau digital atau konvensional, jangan berpikir mereka harus beli, tapi ciptakan sesuatu untuk silaturahmi dan memberikan manfaat. Biasanya kalau sudah kita silaturahmi baik, memberikan manfaat terus, produk sehebat apapun atau sesimpel apapun, biasanya karena hubungan emosionalnya sudah terjalin, biasanya mereka beli tanpa kita tawarkan. Langsung ada connect. Iya. Kedua tuh have a good appearance, and then perluas koneksi dengan kenalan. Ada satu lagi, kuasai produk atau jasa yang kita akan tawarkan. Jadi produk knowledge harus jelas. Produk knowledge ya. Produk apa? Produknya seperti apa? Kelebihannya apa? Kekurangannya jangan disampaikan. Kalau misalnya bekas konsumen tahu kekurangannya, kita bagaimana ngeresponnya. Jangan menyalahkan konsumen. No blame others. Apalagi konsumen adalah raja. Jadi harus kuasai produknya dulu, baru berani menawar. Tapi jangan nunggu sempurna mengetahui produknya. Gue belum berani nawarin nih. Karena gue belum menguasai produk, gitu kan? Tawarin aja dulu, kan? Hitung-hitung latihan, ya kan? Oh, pertanyaannya ini dicatat, Oh, berarti penawaran keduanya ke orang yang lain saya menguasai ini. Jadi practice make perfect. Terus saya tawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Salam kopi hangat katanya. Ya salam kopi hangat aja lah. Mau bertanya, program aplikasi apa saja yang sangat menunjang atau yang bagus untuk marketing katanya coach ini. Iya. Oke, jadi saya ingat lagi nih. Never underestimate everything. Nah, kalau dulu everyone kan. Oh iya. Kan ini nanya aplikasi. Jadi bukan everyone, jadi everything ya. Never underestimate everything. Tapi ada minimal yang harus kita kuasai adalah satu. Zaman digital ini ya. Kita harus menguasai aplikasi yang bisa mengedit video. Video editor. Apapun namanya.
Kalau saya nih, saya karena sudah terbiasa, saya biasa pakai Camtasia. Kemudian YouTube, karena sesuai dari survei 10 media sosial yang sering digunakan tahun 2020, pertama yang paling tinggi adalah YouTube, kedua WhatsApp, YouTube, WhatsApp, kemudian Facebook, keempat Instagram, ya, kelima Twitter, keenam Line, 7 FB Messenger, LinkedIn, terus Pinterest, lahir WeChat. Jadi saya ngambil yang 3 teratas saja, YouTube, WhatsApp, Facebook. Itu saja, jangan banyak-banyak, nanti migran saya. Walaupun sebenarnya bisa tinggal share otomatis ya. Jadi itu yang 3 itu, karena ini yang paling tinggi di survei. Jadi setelah saya bikin videonya, video editornya, sedemikian rupa saya latihan awalnya jelek apa-apa saya buka, akhirnya saya upload di YouTube saya. Setelah saya upload di YouTube saya, ada linknya kan, dapat linknya tuh. Linknya saya shorten. Ada aplikasi Bitdo atau Bitly untuk mempersimpel, menyederhanakan judul linknya. Saya upload ke misalnya judulnya Digital Marketing Tools misalnya, ya, itu judulnya gampang diingat. Masukin saya ke Bitdo atau Bitly, dapatlah linknya. Setelah linknya oke, baru saya upload di status WhatsApp, bisa juga kan, ada status WhatsApp, ada kan, saya upload di situ. Kemudian saya share di grup saya. Saya tidak berharap semuanya melihat atau membaca. Saya dalam rangka memberi kebaikan, memberikan manfaat aja. Nah, itu aja, tidak ada pemaksaan. Kemudian saya share, kemudian saya juga share nanti di Facebook. Kita juga nih, kita sekarang direkam. Nanti setelah saya direkam, nanti saya edit lagi. Nanti suatu saat kita share lagi di YouTube. Ya kan, siapa tahu nanti banyak yang membaca, melihat, menonton. Insya Allah pahala kita ngalir terus. Amin, gitu. Dengan otomatis apa yang kita sampaikan juga mendapat respon baik dari yang membaca ya. Tiba-tiba pesanan banyak aja. Website juga kan, ada website. Website itu tidak harus punya website menurut saya. Udah dengan website di Facebook juga udah cukup lah. Tidak wajib ya. Aplikasi semua baik. Tinggal kita tahu bagaimana cara penggunaannya. Kita tahu waktu penggunaannya. Kita tahu siapa yang akan menggunakannya. Dan kita tahu juga bagaimana cara penyampaiannya. Itu semua bagus. Saya di sini pakai Camtasia bagus, pakai PowerPoint bagus, pakai YouTube bagus, WhatsApp juga bagus, Facebook juga bagus, ini website juga bagus. Ada juga yang Google juga berpengaruh. Google Form, Slide atau Drive, ya kan. Google Slide saya juga diajarin sama teman saya luar biasa, itu bagus semua. Dan itu kita blended semuanya, kita campur, tidak hanya sendiri. Kita padukan Semuanya. Tapi terkadang kita lupa bagaimana caranya. Caranya yang paling efektif itu harus ada tools tambahan itu. Tools tambahannya bagaimana nge-share-nya, tidak di grup. Kadang-kadang kan kalau di grup ngeganggu Pak, Bu. Marketing ya, kadang-kadang kalau kita share di grup ngeganggu. Kecuali kalau kita nothing tulus, share aja gitu kan. Tapi enggak harus. Ya, lebih private-nya kita japri ke mereka semua. Dan yang tadi saya sebutkan itu kan gratisan semua. Dan semua mau menggunakan. Tapi ada tools yang tambahan yang saya gunakan itu yang langsung ke japri. Jadi saya pernah mengucapkan selamat Natal, mengucapkan selamat Idul Adha, Idul Fitri. Saya klik tuh agamanya apa, Islam, udah. Khusus ke teman-teman saya yang Islam. Saya klik yang Kristen. Khusus saya mengucapkan selamat Natal ke teman-temannya saya yang Kristen. So, japri, nggak di grup. Ya, itu beberapa waktu lalu saya lakukan dan itu efektif dan tidak mengganggu. Lebih kena ya. Tapi kalau memang marketing profesional ya, kalau teman biasa di kantor malah nggak usah pakai gitu juga nggak apa-apa. Ngobrol-ngobrol juga nyampe. Iya, ngucapin apa ya. Terus kita mau ngirim, kan konsumen saya yang di daerah provinsi ini saja bisa. Konsumen saya yang di daerah kabupaten ini saja, kota ini saja, atau grup ini saja, itu bisa. Dan itu tidak semua aplikasi yang gratis mampu melakukan itu, mampu memfilter, ya, menyeting itu semua.
Jadi tinggal bagaimana kita mengkombinasikannya antara yang gratis dan berbahaya. Oke. Full covered. Ya. V, U, C, sama E. V itu volatility. Volatility itu perubahan secara cepat. Perubahan secara cepat. Sangat cepat, bahkan sangat cepat. Jadi perubahan informasi, perubahan aplikasi, perubahan kejahatan, atau semualah, baik positif dan negatif, itu perubahannya cepat. Kalau kita tidak beradaptasi dengan perubahan itu, kita akan tidak change. If you don't change, somebody else will change. Berubah. Kalau kita nggak berubah, kita dipaksa berubah, nggak enak. Lebih baik kita mengikuti perubahan itu, karena yang kekal hanya perubahan. Ya, semuanya berubah. Itu V. U itu uncertainty, ketidakpastian. Ya, ketidakpastian nih. Wah, mana yang fake, mana yang hoax, mana yang real, kita nggak tahu. Nah, makanya kita harus pandai-pandai mencek, recheck, dan cross check. Ya. Kemudian C itu complexity, kompleks masalahnya. Masalah kompleks, makanya beragam. Ada satu masalah kita tidak bisa pecahkan dengan satu cara. Dengan berbagai cara, bahkan lebih dari 2 atau 3, 4, bahkan 10 cara. Nah, itu marketing harus berpikir kuat. Bagaimana caranya? Kompleks kan? Ambigu. Nah, ambigu juga kita bingung nih. Kadang-kadang kita nggak jelas mana yang benar-benar hitam, mana benar-benar putih. Kadang-kadang kita melakukan hal yang abu-abu di zaman era digital ini. Nah, itu yang harus hati-hati. Nah, marketing itu dalam digital itu harus mempunyai have a good appearance, penampilan yang baik penampilan di aplikasi, di program-program digital, berkata-kata baik, dan lain sebagainya. Personal performance juga harus baik. Kemudian perluas koneksi, itu tadi ya. Ketiga, harus kuasai produk. Keempat, please, apapun yang marketing lakukan, sudah lakukan kepada konsumen atau pelanggan atau teman kita, minta bantuan mereka untuk melakukan testimoni. Jadi kita catat testimoninya, entah itu kebaikannya, entah itu kekurangannya. Itu dalam rangka untuk mengingatkan atau mempromosikan atau memperbaiki testimoni itu, bahwa kita alhamdulillah, terima kasih buat Denny tentang ini, alhamdulillah. Kalau ada kurangnya ya kita perbaiki nanti. Testimoni, dicatat testimoni itu, karena kadang-kadang yang tidak terpikirkan oleh kita ternyata tersampaikan oleh pelanggan atau konsumen atau peserta kita, tentang apa yang dia lihat tentang saya. Nah, itu untuk dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan lebih baik. Kemudian harus bergulat dengan kenyataan, yaitu harus memiliki mental yang kuat. Dia omongin orang, dia jelek-jelekin orang, tapi biasanya di belakang. Nah, itu semua yang ngejelek-jelekin kita pasti ada di belakang. Itu nggak usah pikirkan. Kita pikirkan tujuan baik kita, bahwa kita selalu memberikan manfaat. Ya, karena kita tidak punya kemampuan untuk menutup mulut mereka komentar apapun tentang kita. Jadi harus nyataan, face the world. Ya. Kemudian ada lagi nih, keluar dari comfort zone. Jadi jangan merasa nyaman. Kita harus kreatif, inovatif, ya. Harus profesional, harus berani ngambil risiko. High risk, high return, itu marketing ya, ingat ya. No pain, no gain. Easy come, easy go. Saya ulangi ya. High risk, high return. Risiko tinggi, mudah-mudahan returnnya tinggi. Tapi jangan buru-buru dapat return. Return itu hasil ya. Ya. No pain, no gain. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Marketing harus punya mental kuat itu. Wah, cara ini salah, cara ini. Nah, biasanya marketing itu otaknya nggak pernah berhenti berpikir. Setiap dia ngelihat situasi kondisi, wah ini bagus juga ya untuk gue kombinasikan dengan produk yang sudah ada. Cara gue yang strategi ini kurang maksimal, gue campurin. Ya, makanya tadi saya bilang piknik otak kayak gitu. Oh, itu piknik otak ya? Nah, istilahnya belajar dari siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Itu piknik otak, jadi nggak pernah berhenti. Kemudian harus antusias. Antusias. Saya yakin, semangat, ya kan? Ada, kalau saya sering sampaikan, harus punya integritas, kecerdasan, dan energi. Marketing harus begitu, dengan cara digital atau konvensional. Nah, itu kalau misalnya itu dilakukan, saya yakin
insya Allah ada suatu yang luar biasa, perbaikan-perbaikan. Mungkin mudah-mudahan pelanggan juga merasa senang karena hal-hal yang tadi saya sebutkan itu disampaikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen untuk pelanggan yang lain. Lebih jelas sasarannya. Saya kan trainer nih, betul. Ya, konsumen saya, pelanggan saya peserta, dan saya tidak memaksa harus mengundang saya, nggak maksa. Tapi saya niat baik saya sampaikan. Harus begini, harus enggak. Saya menyampaikan kira-kira. Kalau misalnya berguna silakan, kalau nggak berguna nggak apa-apa, sebagai revisi aja. Tapi pada akhirnya hasilnya peserta itu merasa puas dan pengen mengundang lagi ya. Mudah-mudahan. Saya kalau pembicaranya atau trainernya Coach Denny, Coach Ahmad Denny berfungsi. Mudah-mudahan. Takutnya kalau bilang iya dan sombong lagi. Mudah-mudahan. Amin. Amin. Dan rezeki nggak salah arah. Dan lagi simpulannya, digital marketing di era digital harus punya mental baja, harus tugasnya promosi tapi tahu tepat waktunya dan situasi dan kondisinya. Dan jangan lupa, jangan hanya mempromosikan dan menyampaikan diskon, tapi bagaimana menegur secara personal, menyapa secara personal. Apa kabar Kang Kobe? Wah, luar biasa. Jangan langsung jualan. Kang beli dong Kang. Kang ini mau promosi dong Kang. Di blok loh. Ya kan gitu. Jangan terkesan maksa ya. Iya. Gitu. Kita hanya menyampaikan saja ya, untuk menginformasikan. Urusan beli atau tidak beli, kita kan bukan pengemis. Kita enggak pengemis. Pengemis sama Allah aja, bukan sama orang yang setiap kita ketemu. Yang menggerakkan hati mereka juga Allah ya. Tapi tugasnya untuk menyampaikan produk. Masya Allah. Tenang. Kalau udah tahu caranya enak ya. Apa bukan enak? Adanya perasaan tenang atau ketentraman. Oh gitu ya gitu. Iya. Sekarang kita juga suka kesal waktu si Japri saja dengan produk-produk yang sebetulnya kita tidak mau beli tidak bukan kebutuhan pokok kita. Jadi permusuhan nih. Jadinya aduh kesal. Seperti itu ada terjadi. Ya. Tapi ingat, apapun yang kita lakukan walaupun kita niat baik, kalau ada orang yang tidak suka sama kita tetap jelek mata dia. Ya nggak usah mikirin yang jelek sama kita. Kita rangkul yang satu frekuensi sama kita, yang jelek nggak usah kita omongin gitu kan. Nambah dosa aja. Buang-buang waktu ya. Dosa saya kemarin aja belum kehapus, nambah lagi. Nambah lagi dengan kebaikan orang kita. Oke, itu kan Kobe. Luar biasa ya. Biasa di luar. Dalam setiap persoalan atau dalam setiap tema, setiap pembahasan selalu ada saja yang merespon baik dan ada juga merespon negatif. Selalu ada ya. Ya. Dan itu di dalam berbagai hal, di berbagai tempat juga. Iya. Berarti kunci utamanya kita jangan membalas negatif, kita harus berpikir yang positif. Iya. Kalau kita tidak bisa menutup mulut-mulut mereka, ya juga mendingan kita tutup saja telinga kita ya Coach. Iya, dua. Karena tangan kita terbatas untuk menutup mulut-mulut orang yang lebih dari dua. Tangan kita dua, yang ngomongin lebih dari dua. Langkah pertama kita harus menguasai dulu digital. Di era digital ini kita juga harus menguasai beradaptasi dengan kecanggihan zaman gitu. Ya, jadi kita harus ikuti. Beberapa waktu yang lalu saya itu tidak terlalu familiar dengan digitalisasi. Gadget gitu gadget paling game doang. Lagi itu saya ketemu teman-teman yang digitalisasinya luar biasa, mindset yang digital luar biasa. Akhirnya saya masuk ke komunitas digital. Di situ awalnya, mohon maaf, itu awalnya saya tersiksa untuk mengikuti itu semua. Harus beradaptasi. Tapi ada pemaksaan karena perubahan terus berjalan, terus informasi terus bergerak, VUCA World itu akhirnya saya terbiasa sekarang. Sehingga membuat segala sesuatu aplikasi atau video apapun sekarang, mohon maaf, dalam hitungan nggak lebih dari 15 menit saya sudah bisa. Dulu mah berjam-jam karena adaptasi. Awalnya itu perlu proses, jadi harus dicoba, learning by doing, keep going. Keren tuh, baru ingat tuh. Learning by doing, keep doing. Apa tuh artinya tuh? Jadi belajar sambil melakukan dan terus melakukan.
di akhir penghujung acara ini, ada nggak aplikasi yang spesial yang maksimal buat untuk memaksimalkan aplikasi-aplikasi yang kita gunakan atau untuk marketing kita dari Coach Denny sendiri? Oh, kalau yang tadi yang gratis kan, kalau dari tool saya yang pendukung ada. Ini untuk pengusaha-pengusaha bagus ya Coach ya. Buat semua. Jadi Buat aplikasi digital marketing tools yang saya miliki itu bisa buat UMKM, perusahaan besar. Kemudian karena itu aplikasi itu bisa dikondisikan sekali klik ke ribuan nomor yang kita punya. Dan nomor yang sudah ada bisa kita input ke aplikasi itu, atau yang kita belum punya kita bisa dengan cara lain. Nah itu ada strateginya. Kemudian bisa menyebut menyapa selamat ulang tahun secara otomatis. Kita mengucapkan hari raya masing-masing agama, ya, agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, ya kan, semuanya ada di situ dan lain-lain sebagainya. Itu kita tinggal setting saja, tergantung nanti bagaimana isi biodata. Strateginya lebih lengkap. Akhirnya saya bertugas AKB dan narasumber spesial pada malam ini Coach Ahmad Denny mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon pamit, mohon undur diri dari ruang dengar dulu semua dan pemirsa di streaming Coach Ahmad Denny dan FB RKSB Maja FM ya. Tetap stay di 107,8 RKSB Maja FM dari Community Radio in Bandung. Terima kasih. Terima kasih.